Kan tinggal abang lihat di kitab Galatia Iya, 1 nomor macam 1. gini nih. Macam gini nih. Ya. Kita bisa ngomong, bisa kita ngomong itu tentang orang, tentang ini kan kalau nggak ada. Gimana bang? Kita kan yang ngomong ini sesuai ada faktanya, ada tertulis gitu bang. Nah, memang Abang punya Bible? Abang Ada Bibelnya bang? Saya bilang sama abang, buktikan apa yang dibilang abang itu tentang Kristus 2 itu. Abang Kalau punya Bibel? namanya yang dibilang abang itu, kalau Bibel ada. Silakan Cuma, dibuka. saya di sini live kebetulan. Mungkin dengar dulu bang. Saya naik di sini kebetulan kan. Saya di dalam di kantor, ya kan. Jauh dari rumah. Yang saya tanyakan di situ tadi, kok ada salam 2 Kristus, kan gitu. Abang bilang penjelasannya ini kan. Nah, yang saya minta di mana tertulis? Tadi saya jelaskan bang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Apa Kristus itu bang? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, di dalam Lukas 2 nomor 11. Di data Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian. Orang-orang Yahudi harus tahu. Nah, berarti ada 2 Kristus. Kristus yang sudah Kristus dari sejak lahir, dan Kristus yang baru dilantik menjadi Kristus setelah dia keluar dari kubur. Nah, inilah yang disembah orang-orang Kristen. Kristus lain dari Nabi Kristus, Nabi Yesus. Nggak ada tuh bang, nggak ada. Kalau memang abang bisa membuktikannya, di mana tertulis itu? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Gitu bang. Jadi Kristen selama 2000 tahun menyembah Kristus lain yang bukan anak Maria. Karena anak Maria itu manusia. Namanya manusia melahirkan manusia. Yohanes 6 nomor 3. Kita naikkan lagi, ternyata dia nggak sanggup teman-teman. Terguncang hebat. Yang muslim jangan naik dulu, yang muslim. Tolong batalin dulu teman-temanku yang cantik dan ganteng. Dibatalkan dulu nama naiknya. Biarkan saudara kita yang non. Aduh. Yang non dulu yang naik ya. Nanti kalau mau jumpa Bang Suma teman-teman bisa Jakarta tanggal 20, mungkin insya Allah saya sudah di sana. Selamat siang Nona Manis. Selamat siang Mbak Mei. Mbak Mei. 2 terkapar. Sudah ini yang jilbab teman-teman kita ini nggak usah dulu minta naik ya. Boleh nggak dibatalin teman-teman? Dibatalin ya, sahabat-sahabatku diperiksa. Mungkin ada yang salah tekan kali ya. Diperiksa dulu, oh salah tekan saya nih. 2. Halo saudara Brian. Saudara Brian, selamat siang. Bujang inam, bangsat, bujang inam. Maksudnya apa itu bang? Bangsat. Tenang, Bujang inam. Tenang, sabar. Sabar, jangan emosi. Ya, tabahkan hatimu yang sudah terjerat dalam tipu daya iblis. Apa kau? Sudah menyembah Kristus yang keluar dari kubur. Tenang, sabar. Diskusi pelan-pelan. Bujang inam.
Jangan emosi, sabar, sabar. Bujang inam. Sabar. Kalau sudah terciduk menyembah Kristus palsu, jangan emosi. Kalau sudah terbukti menyembah Kristus palsu, jangan emosi. Santai, belajar, kita kaji pelan-pelan. Kok bisa Kristen menyembah Kristus yang keluar dari kubur? Apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Kita cari solusinya. Hentikan live abang itu. Nggak perlu dikaji. Kenapa bisa dihentikan? Tidak bisa, harus diajar, harus diselamatkan orang-orang. Oke. Harus diselamatkan orang-orang yang menyembah Kristus palsu. Kalian harus diselamatkan gitu loh. Ya, bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu yang berkuasa di bumi. Yang Yesus asli katakan bahwasanya iblis telah dilemparkan dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Tak perlu Bukan gak perlu, ini penting karena agamamu juga mengajarkan ini kepada umat Islam. Bahaya. Kan kita hanya ingin mengedukasi, menjelaskan, menguraikan. Kalau Anda tidak setuju ya dibantah. Itu salah Bang Suma. Kristus itu cuman satu, yaitu anak Maria. Ini dalilnya. Begitu saudara, nggak usah emosi, santai aja pelan. Kita belajar pelan-pelan ya. Oke. Nah, Jangan Maria menghujat bang ya. Iya, jangan menghujat, kan saya nggak menghujat kan. Nah, saya ingin tahu dari saudara ini, Maria melahirkan manusia atau bukan? Silakan. Maria melahirkan manusia atau bukan? Ya, inilah bukti berat karena kalian menyembah yang bukan manusia, sedangkan Maria melahirkan manusia. Berat ini memang. Kami hanya ingin menyadarkan gitu loh, bahwa kalian ini sudah terlalu jauh secara turun-temurun meninggalkan ajarannya Yesus. Yesus itu orang benar, Yesus itu manusia suci, bukan yang digantung terkutuk di salib. Itu beda oknum. Yang digantung terkutuk di salib itu Kristus baru. Nanti dia keluar dari kubur, baru dikatakan dalam Kisah Para Rasul 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Bagi siapa? Bagi yang menyalibkan. Sedangkan Yesus anak Maria itu menurut RK dari kitab Kejadian sudah Kristus memang. Bahkan menurut RK di Yesaya 53 dia sudah Kristus memang. Tapi itu juga keliru karena itu tidak membahas tentang anak Maria, itu membahas tentang Nabi Daud. Nah, yang benar adalah Maria melahirkan di dalam Matius 1 nomor 18, 19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Maria melahirkan anak manusia. Dan manusia yang lahir ini menurut malaikat dia sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Nah, sedangkan yang disalib ini nanti menjadi Kristus setelah dia mengalami penyaliban. Berarti ada dua Kristus saudara. Dan yang kalian sembah yang diajarkan oleh Barat itu adalah Kristus yang baru keluar dari kubur. Silakan berargumen. Silakan saudara. Jangan emosi, santai, rileks. Pikirkan apakah Bang Suma ini benar atau Bang Suma ini salah. Kalau Bang Suma salah, buktikan kesalahannya di mana. Sederhana bukan? Kalian diajarkan menyembah manusia sampai kalian belepotan. Yesus kenapa mati? Karena dia manusia. Nyembah manusia berarti. Tapi kan dia bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga berarti Kristus baru. Berarti dia Kristus baru. Kalau Anda mengatakan, tapi kan dia bangkit. Kalau dia bangkit berarti dia Kristus baru. Karena sesuai dengan Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dia harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Kata Yesus apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Yesus.
dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti penyesat itu bergelar Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, orang banyak yang disesatkan Yesus Kristus yang palsu ini namanya apa? Kelompoknya Kristen. Kalau saya salah dibantah, tapi tolong pakai dalil. Silakan. Silakan Bang, jangan emosi. Kalau saya salah silakan bantah pakai dalil. Saya bukan mau menghina, enggak. Saya sekedar hanya untuk menyadarkan saja. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan yang benar dengan cara yang baik. Silakan kawan, dibantah aja nggak apa-apa. Kalau saya salah silakan dibantah. Kalau saya keliru bantah. Kalau ada yang salah dengan data saya dibantah. Kan Anda selama ini beriman hanya ikut-ikut bapak kan? Hanya ikut-ikut orang tua kan? Begitu besar bisa jalan ditenteng ke gereja. Tanya orang tua, siapa yang suruh kita menyembah Yesus Kristus? Ada dia bisa jawab? Gak bisa. Halo Bang Juma. Halo Saudara Soid, apa Ya kabar? Bangku. Iya, Terima kasih sudah menaikkan abangku ya. siap. Ini bisa saya bicara ini Bangku? Silakan, silakan. Ya, Bang gini Bang, mungkin ini salah. Semalam itu abang udah mengakuin nggak kalau Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Enggak? Terus abang semalam kok kalah Bang? Kalau memang nggak abang ngakui gitu dia Bang. Itu udah gak usah dijawab, gak usah dijawab Bang. Biarlah nanti. Itu kan udah ada penilaian itu Bang, gak usah kita jawab. Iya, Itu benar nggak apa apa-apa. kan? Enggak Terus apa-apa. tadi abang sini bertanya apa tadi Bang? Saya enggak bertanya, saya hanya menjelaskan bahwa Apa? Kristen itu menyembah Kristus baru. Ini juga Erika nggak bisa jawab. Enggak, maksudnya Sepanjang dialog dia nggak bisa jawab. iya. Apa tadi pertanyaan abang? Pertanyaan saya di sela penjelasan saya tentang Kristus itu, Ya. sejak kapan Kristus berubah menjadi bukan manusia? Sejak kapan? Oke. Abang tahu nggak sejarah dari Yesus itu gimana bang? Tahu? Apa yang abang tahu tentang sejarah Yesus itu bang? Dia datang, lahir, Ya. membawa Injil, mengajarkan Taurat, mengajak Bani Israel, mengakui dirinya sebagai rasul. Ya. Nah, setelah dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah rasul, ditolak, bahkan berupaya untuk dibunuh. Iya betul. Setelah Bang. berupaya mau dibunuh, Yesus yang asli diangkat, yang palsu mati, disalib. Itulah yang kalian sembah, yang mati itu. Gini bang, abang tahu nggak Yesus itu lahir dari mana? Lahir dari ibunya Maria. Bunda Maria. Abang Iya. pintar abang pintar. Oh, jangan Lahir dari ragukan Bunda kalau Maria. Enggak, Iya, ada jangan- nggak sejarahnya jangan itu bang? ragukan. Enggak ada Di nggak Bible- sejarahnya itu bang? Ada nggak Di Bible sejarahnya? Anda sejarahnya. Iya ada kan bang kan? Enggak, iya Iya. kan ini Bible kami nih bang. Enggak mungkin Bible abang. Kalau Bible Iya, abang kan itulah. enggak mungkin abang jadi Islam. Kan itu dia. Iya, Ada iya, kan bang kan? Ada Iya. terus Dari semua pertanyaan itu bang, saya ini nggak pernah terlalu paham agama. Dari semua pertanyaan itu, yang abang jawab tadi itulah jawaban dari semua bang. apa itu? Terus masalahnya sekarang apa bang? Di situ kenapa ada dua? Masalahnya Yesus anak Maria itu manusia. Yesus anak. Oke. Yesus itu manusia. Jadi kalau Yesus itu manusia menurut abang? Berarti bukan yang kalian sembah itu beda. Iya, enggak. Aku tanya sama abang, Yesus itu manusia enggak? Manusia Oke, manusia. Yesus itu datangnya dari mana bang? dari Tuhan. Kan udah abang jawab. Terus kenapa abang bilang lagi Yesus itu ada dua? Kenapa bangku? Lah, yang satu manusia yang diciptakan Tuhan, yang satu Tuhan untuk Kristen. Ya, gini bangku. Tanya dulu, saya giliran saya Gini, bertanya dengar bang. pelan-pelan. Saya dulu bang. Tadi kan abang naik sama saya. Kalau Tuhan Yesus itu diciptakan bang, maaf kata, jadi seorang kera bang, itu nanti jadi mustahil atau apa gimana bang? Enggak mustahil. Kalau Tuhan mau menjadikan dia sendal jepit juga bisa. Bisa enggak Tuhan? Inilah yang nggak nyambung sama abang. Kita itu bang manusia, kita diciptakan menurut rupa Allah. Makanya Yesus itu turun dengan roh. Roh itu Iya. adalah Roh Kudus Betul. di dalam Dia Bunda Maria. turun sebagai apa? Dia turun sebagai manusia kan? Jadi gini bang, udah Yesus itu
gini ketawa, bikin emot bang. Gini, Yesus itu turun bang ke Bunda Maria untuk menyerupai sebagai manusia. Kenapa? Kenapa manusia. begitu bang? Dengar Manusia bang. kan? Manusia. Dengar bang. Kenapa bilang lah bang? Manusia tapi itu bang dari roh bang. Kenapa bilang lah? Semua kita jadi roh. Dengar bang. Kenapa seperti itu bang? Untuk abang manusia enggak? Manusia dong. Saya manusia kan. Jadi kalau saya monyet Yesus, bisa ngomong sama Yesus abang. manusia. Enggak, misalnya gini bang, saya monyet bisa ngomong sama abang. Enggak masuk ke biar saya ajar ya bang berlogika. Abang kurang berlogika makanya semalam abang kalah. Yesus gitu, manusia. Yesus manusia. Udah Dengar, selesai. Bang. Ini kita sekarang pertanyaan gini. saya, Yesus manusia atau bukan? Gini bang, gini. Kita sekarang lagi dijawab, gimana? kan? Sama seperti RK, nggak bisa menjawab. Yesus anak Maria itu manusia bukan? Dengar bang, kita hidup di mana sekarang ini bang? Nggak menjawab. Enggak, kita sekarang hidup di mana? Saya ulang lagi. Yesus manusia, ya anak yang dilahirkan Maria ini manusia atau bukan? Yesus itu bang dari Roh Kudus tapi menjelma menjadi manusia. Ini Manusia. Iya. Sekarang yang tapi dari datang Roh Kudus kepada menjelma Paulus, manusia. yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Oke, begini bang. Saya tanya kan mau saya jawab, abang ngomong Nggak ada dalilnya. Semalam udah kalah bang. Dengar. Room, Dia langsung. mengatakan, jelas dia katakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Abang nggak ngerti dari tadi. Logika, Yesus yang gini, mana bang, gini, yang dengar, bukan bang. manusia? Yesus yang mana yang bukan manusia? Kutanya dulu. Yesus yang mana yang bukan manusia? Dengar bang, dengar. Kenapa Anak banyak Maria pengikut abang manusia? Enggak, dengar. Kenapa banyak pengikut abang lukanya kayak gini? Beragama serius bang. Tadi udah abang bilang, Yesus itu dari mana? Dari Tuhan. Lahirnya ke siapa? Bunda Maria. Abang bilang lagi Yesus itu yang mana? Kan, abang ini ngomong Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. gini, kita nggak usah sampai ke Paulus dulu. Kita dari awalnya aja Nggak dulu. bisa, di situ dasarnya di situ. Iya, Yesus datang sebagai begini. manusia. Paulus Begini, menerima saudara. Injil bukan dari manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Begini, Kemudian Yesus saudara. mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Endingnya apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa demikian? Karena Oke, Kristen saya 2000 jawab, Bang, ya. tahun Saya jawab, Bang, ya. Kristus yang bukan Begini bang, anak Maria. Begini bang. Setiap orang di Kristen itu bang, biarpun contohnya seperti ini bang ya, biarpun saya berkata ya Yesus, tapi saya tidak melakukan sesuai apa yang dilakukan bang, gini kan, apa yang sudah dilakukan itu tidak akan menjamin saya untuk masuk surga jika saya cuma berkata Yesus pernah tolong nggak- saya. Yesus pernah nggak mengajarkan menyembah dirinya? Bang. Aduh, kenapa bilang bang? Karena Yesus sudah turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Iya, itu dari tamu. Jadi dengar Itu saya dari tamu. ngomong Itu Yesus abang lain. potong. Itu Yesus Nanti lain itu takut. yang dibahas Takut ini, nanti. yang sedang dibahas ini. Yang Abang nebus takut. dosa ini, yang nebus dosa ini itulah Yesus palsunya. Abang takut, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, anak Maria punya dosa apa sampai dia harus terkutuk? Oke gini bang, gini ini aja jawab dulu bang. Yesus disalib enggak? Yesus disalib enggak? Anak Maria enggak? Dari mana abang tahu enggak anak Maria enggak disalib? Mana? Kisah Biar para saya buka. Rasul 2, Kisah para Rasul 2 nomor 31 sampai 32. Kisah para Rasul berapa? 2 Kisah Rasul 2 nomor 31 32. Ayat 32 ya. 31 32. Bentar. Silakan. Nah, ini saya suka kalau dia baca dalil. Tepuk tangan dulu buat saudara Sweet. Bentar ya. Iya. Santai-santai aja bang. Lah, Gak usah saya malu paling- kayak semalam itu bang. Kenapa semalam PRK nggak bisa jawab gitu? Bukan, abang kan kalah di situ bang. Jadi ngapain kita? Kalah hanya karena mengakui bahwa Yesus anak Maria. Nggak apa-apa. Itu Ya, bang, kemenangan buat saya. Ngomong pun apa-apa bang, nggak ada gunanya. Yang penting kan ada di Itu situ apa kemenangan buat saya.
Apakah Anda mengakui bahwa Yesus adalah anak Maria itu manusia? Saya akui. Masa saya mau mengatakan tidak? Jadi Kristen dong saya. Jangankan kalah dalam proses penilaian si Superboy, mati pun saya akan bertahan bahwa saya percaya anak Maria manusia. Kau gerek saya sekalipun saya akan mengatakan, ya saya percaya. Masalahnya bukan di situ. Yang kalian sembah bukan manusia. Udah gini aja bang, yang kalah menjelaskan, yang kalah menjelaskan, yang menang itu bang hanya tertawa aja gitu aja lah bang. Kan Anda bertanya sama saya. Dengar ini bang. Kan Anda bertanya. Ini kisah Rasul ini. Karena Ya, itu silakan. karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oke. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus itu sekarang siapa itu bang? Yang tidak mengalami kematian, dagingnya tidak binasa itu siapa? Enggak, maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Saya tanya, kamu Yesus ini sekarang siapa? Yesus yang mana dulu, kan ada dua. Yang mana yang kau tanyakan? Masa enggak? Yesus saya ada tanya dua. gini. Yesus ada dua. Yesus yang tidak ditinggalkan di kubur dan kemudian tidak ditinggalkan di kubur, tubuhnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Sedangkan yang kalian sembah yang mati. Dengar bang ya. Dengar sekali lagi aku baca bang ya biar abang pahami bang ya. Silakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa itu bang? Kebangkitan itu kenaikan, dalam bahasa Yunani anastemi, bukan Ya, zoa, siapa? bukan zao. Yang naik Itu siapa? Yesus anak Maria yang diangkat oleh Tuhan ke langit. Itu setelah penyaliban bukan? Sebelum penyaliban, dia sudah terangkat duluan. Oh sebelum penyaliban. Di mana itu Yes. sebelum penyaliban? Di mana Coba sebelum penyaliban? baca dalilnya, baca dalilnya. Baca dalilnya. Kok di mana sebelum penyaliban itu? Bahwasanya itu dalilnya. udah bangkit. Enggak, Baca di mana? dalil. Kok terdiam bangku? Dengarkan saya. Enggak usah enggak bang. Dengarkan saya, dengarkan baik. saya. Dengarkan saya dulu saya bang. Saya nggak bisa dibawa frame kemana-mana. Di mana itu bang? Itu setelah sebelum penyaliban. Itu Dagingnya tidak penyaliban dia binasa. bangkit. Dagingnya Di mana? tidak binasa. Enggak, maksudnya bang, di mana itu? Di mana sebelum dagingnya penyaliban tidak- tapi udah bangkit? Dagingnya tidak binasa. Dagingnya tidak ditinggal di alam kubur. Lalu kemana dagingnya? Dengar, Yesus itu setelah disalib dibawa dikubur nggak? Itu yang disembah Kristen. Itu yang disembah Kristen. Abang nggak tahu itu kalau Yesus itu dikubur. Ada yang tidak dikubur. Ih, ada nggak? Loh, yang kamu baca itu apa? Yang kamu baca tadi apa? Yang kamu baca tadi? Dalilnya. Tidak Yang kamu dikubur. baca barusan coba. Kisah para Rasul 2 nomor 31 yang kau baca itu apa? Dengar ya. Makanya pakai ini dong. Pakai Karena ini. itu, dengar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya, dengar dulu. Siapa bahwa yang dia tidak ditinggalkan di kubur? Siapa? bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia Itu orang siapa? mati. Siapa itu? Siapa itu? Menurut abang siapa? Yesus asli. Dari mana abang tahu itu Yesus? Di mana Ada yang dikatakan? dikubur. Ada yang Di dikubur. mana yang dikatakan? Di mana yang Ada dikatakan? yang dikubur kan? Ada yang Bukan, Mas. dikubur, ada yang tidak dikubur. Enggak, misalnya yang dikatakan di mana nih bang? Bahwa itu Yesus. Itu dinaikkan dinaikkan oleh Allah, dinaikkan, diangkat. Dalam bahasa Yunani anastemi. Dengar bang ya. Inilah terakhirnya bang, Diangkat 32 bukan ini. dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu zao. Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus, dengar bang ya. Semoga bang nanti bisa jadi mengikut kita bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal Dinaikkan itu. bukan dibangkitkan, dinaikkan. Itu salah terjemahan. Loh, Ini dibangkitkan ini loh bang. salah terjemahan. Bahasa aslinya kau buka. Itu aslinya terangkat atau diangkat atau dinaikkan. Coba mana bang bahasa aslinya bang? Silakan Anda buka original teksnya. Buka di Alkitab Sabda. Alkitab Enggak. Sabda, Kisah Para Rasul. Sungguh. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Anda buka original teksnya. Apa yang tertulis di Enggak. sana?
Enggak, saya karena kurang ngerti bagian ke situasi Makanya itu. Coba Abang tunjukkan. kalau sudah kayak begitu, kalau sudah Iya, kayak coba Abang begitu. tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya, sabar ya. Iya. Nah, Baru kita nanti lihat. Abang terjemahkan ya, Abang salin terjemahkan nanti Bang ya. Mau Kita ngetes langsung saya, ya. mau Iya. ngetes saya, cari Anda lari gitu. Udah Enggak, begitu Abang cara terjemahkan belajarnya. kan ada itu bahasa Kebrani, bahasa apa kan bisa nanti itu terjemahkan. Enggak, Langsung saya kita lihat. bukan ahli bahasa. Saya cuma menunjukkan bahwa betul apa yang saya katakan. Iya, biar langsung terjemahkan, salinkan baru terjemahkan langsung ke Enggak terjemahan. usah Kita kau lihat. nguji-nguji saya dengan kayak gitu. Enggak berani kan? Ya. Aduh, hancurlah kita Bang. Ya hancur dong, masa nyembah manusia. Zaman sekarang ada terjemahan Bang, enggak mau Abang terjemahkan. Tinggal Abang salin terjemahkan Sabar, bahasa Ibrani, Anda mau bahasa saya Yunani. tunjukkan, Anda menyusahkan Oke. saya dengan membuka ini. Saya tidak Tapi suka terjemahkan sebenarnya. ya. Tapi Abang terjemahkan biar kita lihat Bang. Tapi Abang terjemahkan. Sudah diterjemahkan di sini lengkap. Bukan, maksudnya di Abang salin baru terjemahkan dari Google gitu dia. Enggak usah ngajarin saya, Dek. Aduh, kalau Abang sendiri yang baca Ibrani bisa Bang tafsirkan apa namanya itu Bang? Masukkan ini Jangan lagi, ajarin Bang. saya, Dek. Nanti Ah. saya panggil pendetamu, saya baca Ibrani di depannya nanti. Bukan soal pendeta, bukan soal pendeta ini. Kalau tentang Yesus Kristus enggak ada pendeta apa itu. Yang penting kita bisa mengerti apa yang di dalam Alkitab itu sekarang. Kalau pendeta itu memberitakan Injilnya itu, Bang. Jangan beda apa. Sabar, Dek. Sabar ya. Dua Kristus. Jadi inilah dia guys ya. Katanya dua Kristus. Yang mana Kristus satu lagi? Yang Kristus yang tidak dinaikkan itulah. Oke, tunjukkanlah. Nanti kalau saya tanya, nanti saya takut guys, diseruduk nanti kita kan. Jadi Kok diseruduk aja pula? kita yang jawab terus. Apa yang kau mau tanyakan tentang Kristus? Gak ada Bukan, itu. Aduh, gak usah lah bang. Oke, tentang abang aja biar kami lain terus nggak apa-apa itu bang. Tapi nanti terjemahkan bang ya. Lama kali bang. Aduh. Apa yang mau diterjemahkan? Abang paham segalanya, tapi kok gini lama kali. Saya memang nggak suka kalau disuruh buka-buka itu, saudara. Abang paham, tapi pantas abang kalah sama bang RK gini. Iya, pantas siap. abang. Banyak cerita kamu ini. Cuma panik katanya, panik lah dia. Ini kan bukan siapa-apa kita ini, tapi udah panik duluan gitu. Bukan panik. Saya tidak suka kalau disuruh-suruh, apalagi buka-buka data. Kok lama kali bang? Mana? Yang pasti, Mana? coba kamu baca. Mana? Enggak, Udah, saya nggak mau bisa dalil. buka. Abang gini, Dengar, abang kalau setiap dengar. ngomong harus ada dalil bukti. Dengar. Mana Di buktinya dalam saya kisah lihat? para rasul 2 nomor 31 itu. Mana buktinya saya lihat dulu, mana buktinya? Belum ada. Jelaskan. Bukti. Kalau nggak ada bukti Lihat, guys. dengarkan. Kalian di sini 7.000 penonton nggak ada Dengarkan, bukti dia kalah. dengarkan saya, Saya nggak dengarkan akan saya. bicara lagi. Dengarkan. Saya keluar langsung. Dengarkan. Ada nggak buktinya? Di Mana data buktinya? selanjutnya, dengarkan. Mana buktinya? Di data selanjutnya dikatakan Mana begini. buktinya? Oke, dengan hormat guys, dia tidak bisa Dengar. menunjukkan dalil sama kita. Nomor Dia 33. kalah. Oke, terima kasih. Nomor Anda 33-nya. membangkang. Silakan Terima dengarkan, kasih. dengarkan. Nah, kau dia. Sudah jelas-jelas di sana tertulis nomor 31 endingnya di 33. Apa yang dikatakan di sana? Tentang kenaikan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim. Apakah yang dinaikkan tangan kanan Elohim? Yang dimaksud tangan kanan Elohim itu tentara Romawi? Sudah pasti bukan. Oke? Sudah pasti bukan. Artinya bahwa pertama, dalam kisah para rasul tadi, ada yang tidak ditinggal di kubur. Yesus ditinggal di kubur kan? Ada yang tidak menjadi mayat. Yesus yang mereka sembah jadi mayat, bukan? Iya kan? Ada yang diangkat atau dinaikkan atau ditinggikan oleh tentara Romawi, dan ada juga yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti ada dua oknum. Ada keadaan yang harus orang Kristen terima, bahwa ada yang Kristus anak manusia yang dinaikkan oleh malaikat tangan kanan Allah, dan ada yang dinaikkan oleh tentara Romawi, yaitu di atas salib. Itu ya teman-teman sekalian. Silakan ditanggapi bahwa Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel itu
adalah manusia sebagai Mesias. Sekarang jaringan Mesias saya manusia. mau hilang-hilang nih. Sedangkan yang Kristen sembah ini adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian jadi Kristus setelah mengalami kematian. Gimana menurut tanggapan saudara? Bagaimana? Jaringan saya hilang-hilang tadi. Maksud saya gini, di dalam pengajaran Yesus dia adalah manusia, sedangkan kalau di dalam ajaran Kristen dia adalah bukan manusia tapi Tuhan. Gitu bang, antara manusia dengan Tuhan itu adalah dua oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya bang, abang punya anak? Saya punya anak, alhamdulillah. Aduh. Nah, begini, seandainya Iya. anak abang buat kesalahan, yang turun, yang turun itu siapa? Orang lain atau bang Juma yang sendiri turun untuk menyelamatkan anaknya bang Juma? Karena saya penguasa, maka saya akan utus utusanku untuk menyelamatkan. Iya, makanya Tuhan juga dia utus anak namanya Yesus, dia utus turun ke dalam dunia untuk Kalau Anda melihat di dalam pengajaran Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bukan anak yang turun, tapi Bapa yang turun mengambil rupa manusia. iya. Iya, makanya saya katakan Paulus mengajarkan Dia datang. Paulus mengajarkan yang turun itu bukan anak manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang turun. Iya. Tapi setidaknya kalau anak seandainya ada kenapa di luar kan harusnya abang yang turun kan, bukan mengutus orang lain yang turun. Ya karena saya penguasa bang, maka saya ngutus pasukan-pasukanku. Kan Yesus juga mengakui, kalau saya mau, saya tinggal meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat-malaikat. Begitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya di dalam pengajaran Paulus Filipi 2 yang turun ke bumi itu bukan utusan, tetapi Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Begitu saudara. Jadi Kristen ini terciduk selama kurang lebih 2000 tahun secara turun-temurun diwariskan pengajaran menyembah kepada Kristus yang lain, bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur. Nah ini masalah ini. Harusnya abang ini berpikir, loh kok bisa ya? Apakah betul? Nah coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin manusia melahirkan manusia, lalu manusia yang dilahirkan ini kok tiba-tiba jadi Tuhan? Kan gitu. Iya kan? Halo? Halo? Halo Samuel, Immanuel. Iya, halo. Tes 1 2. Halo. Halo. Ya. Iya, halo. Kedengar ya? Terlalu tinggi volume mic-nya juga. Cek. Cek cek. Cek. Echonya terlalu tinggi. Cek. Terlalu tinggi. Suaranya. Suaranya bang. Mau nyanyi dia. Halo saudara Immanuel, apa kabar? Iya. Halo. Iya. Baik. Syukurlah. Dari sekte mana ini bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan.
Yes. Iya. Ini ada tema Salam dua Kristus. Di dalam pemahaman Bible terdapat ada dua Kristus minimal yang kemudian oleh orang Kristen dianggap satu. Padahal nyata di dalam Biblenya ada Kristus yang manusia dan ada Kristus yang bukan manusia. Ada Yesus yang manusia dan ada juga Kristus yang bukan manusia. Nah, Kristus yang bukan manusia inilah yang disembah oleh saudara Kristen. Artinya Kristen telah menyimpang jauh dari ajaran Kristus manusia yang diutus kepada Bani Israel. Kalau Kristus manusia itu memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sesuai dengan pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku Yesus Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, Kristus baru ini, itu diutus untuk seluruh bangsa. Jadi berbeda, seperti itu Bang. Yesus Kristus itu cuma satu di dalam Alkitab. Oh ya? Memang dia adalah firman. Makanya Yesus sendiri bilang, aku tidak butuh kesaksian manusia. Kan gitu. Terus dasar apa lagi bro? Makanya Yesus yang anak Maria memang dari firman. Tapi Yesus yang kalian sembah di dalam Wahyu dia mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu beda. Beda Yesus yang datang kepada Maria. Yesus yang datang kepada Maria, apa yang dikatakan? Aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku bukan awal, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal. Sedangkan yang datang ke Kristen adalah Kristus yang mengaku awal. Berarti beda. Ada Bang Blender di bawah. Terlalu banyak permintaan ini. Wow, 100 lebih. kan Yesus itu sebelum menjadi daging dia kan udah ada di dalam kemuliaan Bapa. Iya, kemuliaan Bapa yang diberikan kepadanya. Sedangkan Enggak, di dalam sebelum dia menjadi daging dia sudah ada. Begitu. iya, kemuliaannya sudah ada, betul. Bukan kemuliaannya sudah ada. Sebelum dia menjadi manusia, dia kan sudah ada. Dia ada Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Bapa. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau sebelum dunia itu dia sudah ada, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya Bapa, Sebelum muliakan Abraham aku. ada, sebelum Abraham ada, yang saya minta sebelum segalanya sesuatu ada itu dia sudah ada, itu di mana dalilnya? Ada? Enggak ada itu. Ada. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ayo, silakan. Masalahnya handphone saya cuma satu lagi. Nah, tidak ada itu dalilnya. Yohanes 8:42 itu Bang, dia mengatakan, aku ada bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak dia yang telah mengutus aku. Berarti yang Alfa Omega ini adalah oknum yang berbeda. Yang waktu Yesus berdoa kan doakan kan itu bro. Ya Bapa, muliakanlah aku sebelum dunia ada, aku telah ada. Sebagaimana kemuliaan yang ada pada dirimu, kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Bukan, Coba Anda baca. Ya Bapa, muliakanlah Bang aku. Blender, minta lagi Bang Blender. Ya Bapa, muliakanlah aku. Kan itu doa Kristus. Iya, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang ada di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bukan. Itu jelas dalilnya kok. Yohanes 17 itu kan. Nomor 1, nomor 2 itu kan. Ya. Iya. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Di mana itu dalilnya sebelum dunia ada telah ada? Yang mengatakan itu adalah Salomo di dalam Amsal 8 nomor 21, 22 dan seterusnya. Aku ada sebelum dunia ada, aku ada sebelum langit digariskan, sebelum ada samudra aku sudah ada. Itu Salomo. Lebih hebat Salomo. Yesus ada setelah ibunya ngeden. Sedangkan yang ada di Wahyu 1
nomor 18, nomor 8, nomor 18, 19 dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Ini siapa ini? Itulah Kristus baru yang keluar dari kubur yang kita bahas. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 34, 35, 6, 36 itu endingnya. Memang Yesus yang awal yang akhir. Dia yang akan menghakimi, jadi hakim yang adil. Bukan ke situ larinya. Yesus yang datang untuk kedua kalinya itu adalah Yesus yang berbeda yang datang kepada Paulus. Itu jelas itu berbeda. Yesus yang datang yang asli nanti diikuti dengan tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu kalau yang asli datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada. Makanya Yesus yang asli mengatakan waspada, jangan kau percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu adalah Kristus yang lain. Itulah yang itu kalian sudah kamu sembah. pelencengkan. Itu kan sudah kamu pelencengkan. Nabi Saya palsu tidak- itu di padang saya gurun. Apa? Itu sudah kamu pelintir. Itu nabi palsu. Janganlah kamu ke sana. Itu nabi palsu. Bukan ada di nabi padang palsu, gurun. Mesias palsu yang dikatakan Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Mesias palsu di situ. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sana, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kalau ada mengatakan Kristus ada di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil saudara. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dan Kristus yang akan datang di akhir zaman itu adalah Kristus yang berbeda. Ya udah. Sudah. Yang pertama, dasar apa Anda Bang Blender, mengatakan sabar. bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu palsu? Yang kedua, justru Yesus Kristus yang palsu itu adalah Isa. Tidak ada hubungannya. Loh, kenapa Tak nggak ada hubungannya. Boleh saya jelaskan? ngomong? Boleh saya ngomong? jelaskan? Iya, Ya, betul, silakan. betul. Nah, Silakan. kan kalian kan menyamakan Isa dengan Yesus. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Loh, Islam yang menyamakan bukan saya. Sejak kapan Al-Quran menerjemahkan Isa dengan Yesus? Hah? Tapi kan kalian Sejak menyamakan, kapan kan? ada masjid diberi nama Yesus? Bertaburan gereja bernama Isa Al-Masih. Bible juga menerjemahkan dengan nama Isa Al-Masih. Kapan Al-Quran menerjemahkan Isa Al-Masih dengan nama Yesus? Tapi kalian menyamakan enggak? Yang menyamakan itu ente. Saya justru mengatakan Yesus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Yang manusia itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang kami samakan. Sedangkan yang kalian sembah itu iblisis, bukan Yesus. Bukan. Yang saya maksud, Anda menyamakan Isa dengan Yesus enggak? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Dia adalah manusia, dilahirkan oleh manusia. Dan dia kemudian naik ke langit, terangkat, tidak mengalami kematian. Sudah. Tidak ditinggal di alam kubur. Sudah. Nabi Isa, bal rafa'ahullah, dia langsung diangkat ke langit oleh Allah. Kisah Para Rasul 2 nomor 33 diangkat langsung oleh Allah. Itu dalil. Udah. Dah. Yang pertama, para nabi yang di dalam Alkitab itu enggak mengenal Allah. Nenekmu kiper, kitabmu itu Iya. penuh dengan kata Allah. Mulai. Itu kan cuma terjemahan, itu kan cuma terjemahan. Kalau bahasa aslinya kan bukan seperti itu. Mulai Kalau Allah itu kan Tuhan gila, dari mulai Bani gila. Quraisy. Mulai gila. Biblenya mengatasnamakan Allah. Bertaburan kitabku ini Allah itu semua kan di cuma dalam. terjemahan. Itu kan Nenekmu cuma kiper, terjemahan. kenapa kamu tidak terjemahkan menjadi Tuhan? Beda masalahnya apa rupanya? Rupanya Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kenapa kamu pakai? Sejak kapan Allah itu nama Tuhannya umat Islam? Dompala Kardoba. Sudahlah, enggak usah ke sana. Gimana? Yang pasti Tunjukkan dengarkan saudara. dalilnya. Saudara Tunjukkan Immanuel. dalilnya. Sedangkan Anda saja tidak paham tentang materi ini. Jangan ke Al-Quran. Mati nanti Anda. Loh, kenapa? Mati kalau Anda tidak bisa dengarkan saya. Pertanyaannya sederhana. Nanti Anda yang mencret. Pertanyaannya sederhana. Maria melahirkan manusia atau bukan? Melahirkan
Firman menjadi manusia. Mulai ngaco. Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya, bisa melahirkan manusia. Nah, manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kalau yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia, mana dalilnya? Ya, karena ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul apaan? Galatia 1 nomor 1. Yesus datang kepadanya bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Apa kata di situ? Apa katanya di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Ayo. Galatia 1 betul. Nah, silakan Anda baca sambil merem. Bentar ya. Iya. Bang Blender, silakan Bang Blender, sahabatku. Assalamualaikum Bang. Izin Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bentar Bang ya. Aku cuman mau Siap. menyampaikan semalam sangat diskusi semalam itu sangat keren. Pertama poinnya adalah dengan kekalahan Abang itu banyak oten-oten masuk ke komal-komal Islam. Wah, itu satu. Yang tadinya ngumpet, ya kan? Mereka keluar. Udah. Yang kedua, yang Superboy itu kan memang dia Kristen. Udah, yang namanya Iya, Kristen dia ini penuh Kristen. dengan kelicikan. Licik ya. Pertama, kekalahan semalam itu nampak kita nilai dari koin. Waktu pertama Abang main sama Bom-Bom, koin Abang lebih banyak daripada Bom-Bom. Abang menang. Dah, padahal semalam kesalahan itu masalah iya. Waktu pertama Abang diskusi, Abang mengiyakan apa perkataan si RK itu didengar Superboy dan itu tidak terjadi kesalahan. Pertama ya, waktu menyatakan anak Bunda Maria, iya, tidak terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya itu, kenapa? Poinnya adalah koin. Nah, jadi buat saudara-saudaraku, bukan berarti kita nggak berani lagi. Tetap kedepannya coba kita perhatikan, ya teman-teman. Mana tahu nanti saudaraku yang Islam, mana tahu ya, Bang Juma nanti ada diskusi di situ lagi. Coba nggak usah Bang Juma kirim koin. Bang Juma ini banyak duit teman-teman, banyak duit, bukan kaleng-kaleng Bang Juma ini. Coba kita mau melihat. Nggak usah kirim koin, kita mau melihat. Nampak kali kebotolannya. Jadi biar kita tahu kebusukan mereka dan kelicikan mereka. Gitu. Pasti, kalaupun ditantang lagi Bang Juma, pasti berani di Komal Superboy. Tapi saya minta kepada saudara-saudara yang Islam, jangan kirim koin. Coba kita lihat nanti. Ya, nggak perlu. Mereka dari koin melihatnya Superboy itu. Jelas ya. Kesalahannya jelas ya, bukan karena kebenaran. Jelas, tapi itu pun keren. Strategi ini ya, kita ini Islam strategi. Strategi ketika Bang Juma kalah, banyak oten-oten keluar yang selama ini ngumpet. Banyak keluar, merasa mereka sebenar. Ya, Udah belum insya Allah nanti. Udah belum curhatnya. Diam kau Bang Kiai, diam kau dulu. Ya, insya Allah nanti siapapun nanti untuk menantang Bang Juma, kalian Kristen, silakan, nggak pernah gentar. Tapi untuk ke depan buat saudaraku yang Islam sekali lagi, mohon ya, nggak usah lu kirim-kirim. Kita lihat, kita mau melihat, kita buktikan, ya. Apa? Bang Juma banyak duit, kau bukan kaleng-kaleng. Nggak apa-apa, kita mau ngelihat itu aja ya. Udah sabar, Oke. udah intinya Udah, slow sabar kau, Blender. udah Sabar. slow kau. Kita akan bertemu. Masya Allah. Udah ya, buat teman-teman ya, saudaraku semuanya ya. Ini Intinya- namanya perang narasi ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, mereka tidak akan pernah senang dengan Islam sampai kapanpun. Ya, sebelum kita masuk ke dalam iman mereka. Jadi mereka berbuat berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, tetapi Allah ciptakan orang-orang yang bisa menghalau mereka. Oke? Izin Bang Anda ya. Kasih, Bang Anda makasih ya. sahabatku, Oke. makasih. Yo, Masya Allah, Assalamualaikum. luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau Iya, saya gimana? tanggapi pertama. Ya. Iya, silakan. Yang mau saya tanggapi pertama ya sabarlah Blender, gak usah curhat. Sabar. Kalau gagal kan coba lagi ya kan gitu kan. Cuma Tidak ada yang gagal, justru saya berhasil menyuarakan di puluhan ribu orang Kristen menyembah Kristus palsu. Kalau hanya gara-gara dikatakan Kalau mengulang menyuarakan kata-kata, lantas kemudian saya kalah, 1 juta kali kalah pun tidak apa-apa. Yang penting narasi saya udah nyampe, Kristen nyembah Kristus palsu. nyampe apa yang nyampe Udah itu orang nyampe, yang gak paham. Sudah nyampe bahwa Kristen 2000 tahun diajarkan Paulus menyembah Kristus yang lain. Yang nyampe itu yang nggak paham. Berapa tadi? Silakan. 11 kan? Galatia Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 gitu. Iya, baca.
Saya Teman-teman di aplikasi dulu YouTube, bentar. makasih ya semuanya yang di YouTube. Masya Allah, barakallah Aplikasi dulu fiik. ya bro ya, ke aplikasi ya bentar ya. Ya, silakan. La 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 la. Silakan teman Kristen naik satu lagi, bantu temannya di atas. Mana tahu ada yang menghafal Bible. Ini kalau dia baru mau baca mengeja kayak gini, di Islam namanya anak TK, anak TPA. Loh yang di Galatia itu kan memang betul kata dia dari Yesus Kristus. Iya, Seandainya, bukan manusia kan? boleh saya ngomong? Iya, jelaskan, bukan manusia kan? Ya boleh saya ngomong? Iya, silakan. Seandainya di situ tertulis dia mendapatkan itu dari manusia, manusia yang mana? Karena Petrus juga manusia, Markus juga manusia. Manusia, Yesus manusia bukan? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya di Iya, situ dia katakan apa di situ? makanya di situ Dia menerima dari Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Kristus ini manusia atau bukan? firman. Manusia atau bukan? Firman menjadi manusia. 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 Manusia atau bukan? Firman menjadi Udah, manusia. Anda turun. Anda nggak jujur. Takut. Firman menjadi manusia. Biar saya jelaskan. Firman menjadi manusia. Firman Itu kan menjadi sudah manusia. Udah, kamu di toilet, jaga toilet. Firman menjadi manusia. Kamu pikir kita ini bukan firman jadi manusia? Seluruh manusia itu firman. Awalnya, apa itu firman? Kehendak Tuhan. Apakah manusia ini bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam Matius 4 nomor 4. Yesus yang berkata, manusia hidup dari firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Ya, manusia hidup, seluruh manusia hidup berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Jadi kita ini semua adalah firman yang menjadi manusia, bukan cuma Yesus, koplak. Sudah berapa yang teler teman-teman? Dihitung ya. Udah berapa yang teler? Udah banyak ya? Udah 4. Halo saudara Scorpion. Yang Islam jangan minta permintaan dulu ya teman-teman. Kita naikkan, kalau ada edis di bawah minta permintaan. Ini permintaan 100 lebih ini. Gila. Wow. Ada nggak teman muslim apologet? Di Nona Cebi ada nggak di bawah? Cebi? Cebi? Halo, selamat siang saudara Mikael. Dari sekte mana bang? Siang, saudaraku Juma. Iya, dari sekte mana abangku ini? Saya pengikut Yesus, Iya, sekte apa bang? Protestan. Protestan. Saya cuma mampir ke Komago, cuma bukan berdebat, menyampaikan salam damai aja. Iya. Saya yang Muslim, saya nggak mau ada permusuhan. Gitu aja. Iya sih, ini bukan permusuhan, tapi kan ceritanya gini bang. Agama abang itu kan diperintahkan untuk beritakan Injil, betul ya? Ya, Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, berarti termasuk ke Islam juga. ke semua. Nah, lalu kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, termasuk kami kan, bangsa Indonesia. Semuanya. Iya semuanya. Nah sekarang permasalahannya adalah, maukah kami menjadi pengikutnya? Maukah kami kemudian mendapatkan penginjilan? Itu permasalahannya. Berarti harus ada perlawanan. Kami nggak mau dijadikan. Ya, izin saudaraku Juma, saya bukan untuk berdebat, hanya mau menjadi teman sahabat jika diperbolehkan.
Iya, saya dengan saudara-saudara Kristen saya bersahabat. Saya punya adik angkat Kristen, saya punya kakak angkat Kristen. Karena teman-teman saya banyak yang Muslim juga yang bantu saya. Iya, Mas.